Iya, pakai bahasa apa itu? Oke, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan mahasiswa K38. Mohon maaf atas keterlambatan perkuliahannya karena pada hari ini ternyata ada sistem yang berubah di ruang kelas sehingga eh, harus disetting dulu ininya, apa namanya perkuliahannya. Eh, di sini kita pada kuliah ini ya, kalau ngelihat dari SAP itu masih berkaitan dengan potensial listrik, tapi kalau di hari Rabu yang lalu kita ngomongin potensial listriknya itu dari muatan-muatan yang titik-titik gitu ya. Kalau sekarang kita ngelihat dari benda yang punya bentuk yang kontinu. Karena kita waktu ngobrolin tentang medan listrik, kita juga beranjak dari yang muatan titik-titik dulu, ya. Karena itu yang model yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena kita sudah tahu bahwa apa namanya fenomena kelistrikan itu berasal dari ini kan apa namanya sebaran elektron, proton, neutron dan lain sebagainya gitu ya, yang partikel-partikel kecil gitu ya. Sebelum nanti akhirnya dia membentuk molekul dan akhirnya dengan molekul-molekul yang lainnya itu membentuk benda yang kontinu yang di kehidupan sehari-hari kita bisa lihat di sekeliling kita mulai dari kursi, baju dan lain sebagainya. Nah, di sini di potensial listrik yang ini kita akan memperluas pembahasan untuk yang kontinu. Tapi ada hal-hal yang common itu artinya yang sama, baik itu di kontinu sama di sebaran muatan diskrit, yaitu apa keterkaitan antara potensial listrik dengan medan, kemudian bagaimana mencari medan listrik dari potensial, kemudian bagaimana kita mencari energi, ya, energi elektrostatik. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ini diperlihatkan hanya persamaannya saja, ya. Untuk mencari sebuah potensial di satu titik, maka kita harus mencari potensial di suatu titik referensi yang beberapa contoh yang lalu disebutkan bahwa ambillah potensial di titik R sama dengan tahingga yang V-nya 0 gitu ya. Kemudian nanti kita hitung berapa apa itu namanya potensial dari integrasi E terhadap jarak gitu ya. Posisi di mana potensial itu akan diukur seperti itu. Nah, kalau misalnya kita punya persamaan potensial listrik, justru kita ingin cari medan listriknya, maka kita lakukan turunan berarah atau yang disebut sebagai gradien, ya, yang ini nih, yang segitiga terbalik ini adalah operator. Operator itu artinya sebuah operasi matematik, ya, sebuah variabel yang melambangkan operasi matematik. Dalam hal ini adalah turunan terhadap jarak. Dan kenapa dia itu seperti itu? Karena dia punya arah, ya, punya arah bergantung dari koordinat yang dipakai. Misalnya kalau sistem koordinat kartesis, maka dia ada arah I ke sumbu X, arah J topi ke arah sumbu Y, dan itu yang K topi untuk yang arah sumbu Z. Nah, itu kalau yang 3 dimensi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mencari energi potensial, ya, energi potensial elektrostatik, yaitu setelah kita mengetahui ini potensial listrik yang ini, maka kita tinggal mengalihkannya dengan material yang ada, dengan apa namanya muatan yang ada di titik di mana kita akan hitung energi potensialnya seperti itu. Dan ya ini contohnya bahwa sekarang potensial listrik itu nanti akan digunakan untuk menyimpan energi, ya, yang disimpan di dalam sebuah baterai, ya. Dan kita juga sudah membahas sedikit banyak tentang definisi apa itu potensial dengan energi potensial, didapatkan bahwa memang yang lebih intuitif dengan kita tuh ya ini tentang energi potensial, di mana itu menyatakan kapasitas untuk melakukan suatu kerja. Jadi kalau misalnya kita memberikan suatu gaya pada suatu benda sehingga bendanya itu berubah posisinya, maka muncul perbedaan energi potensial akibat adanya kerja tersebut. Tapi kalau potensial itu sendiri sayangnya memang
sebuah konsep yang relatif abstrak gitu ya, matematis. Ya. Jadi itu memang benar-benar adalah sebuah pengandaian gitu, bukan pengandaian, sebuah penyederhanaan secara matematis, fungsi atau kumpulan fungsi dari posisi dalam ruang yang mana kalau diturunkan terhadap posisi dia akan membentuk suatu vektor gitu. Jadi potensial listrik itu adalah sebuah fungsi elektrostatik, jadi sebuah fungsi fenomena kelistrikan yang menyatakan efek dari keberadaan muatan tersebut di sekelilingnya. Dan kalau misalnya dia itu diturunkan terhadap posisi, maka akan membentuk suatu vektor medan yang baru. Dalam hal ini, kalau misalnya fungsi potensial diturunkan terhadap posisi seperti yang seperti yang disebutkan di ini, ya, yang ini, maka nanti dia akan membentuk sebuah medan yang bentuknya vektor. Sedangkan V ini juga sebetulnya merupakan medan juga gitu, tapi dia skalar seperti itu. Itu bedanya antara yang V sama yang E. Oleh karena itu, memang dalam beberapa kasus lebih enak kita melihat atau merepresentasikan pengaruh muatan terhadap sekelilingnya, itu enaknya memang dalam potensial. Baru nanti efeknya terhadap sekelilingnya, apakah dia akan menarik atau menolak muatan-muatan yang ada di sekelilingnya, baru nanti kita gunakan konsep medan. Tapi kenapa sih kita harus menggunakan atau kenapa harus belajar dari medan dulu? Kenapa sih nggak yang mudah dulu dari potensial? Nah, karena ketika kita belajar fenomena elektrostatik yang paling kentara itu yaitu gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua partikel itu kan. Yang dicontohkan kalau misalnya di buku SMA ada dua buah muatan, positif negatif tarik menarik, positif-positif tolak menolak atau negatif-negatif tolak menolak. Jadi seperti Anda didoktrin atau dicekokin bahwa ini dulu yang harus dimasuk dulu gitu ya. Padahal yang paling mudah itu ya ini, misalnya yang sering kali saya contohkan misalnya antara tinta dengan papan tulis, antara pewarna pakaian dengan serat benang gitu ya, itu elektrostatik ya. Atau misalnya cat dengan tembok dan lain sebagainya, itu fenomena elektrostatik yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Atau begitu pula dengan misalnya antara pelumas, minyak pelumas di dalam mesin ya, supaya dia melapisi badan mesin supaya ketika piston itu bergerak, itu kan terjadi pembakaran, ada gesekan dan lain sebagainya. Nah, supaya tidak menghasilkan inefisiensi dan lain sebagainya, maka di situ ada pelumas dan pelumasnya itu harus menempel dengan badan dari mesin. Padahal mesin itu kan logam, pelumas dari bahan minyak gitu ya, rantai karbon dan lain sebagainya. Nah, itu kok bisa nempel dan lain sebagainya, itu elektrostatik ya dari situ. Makanya dari situlah kenapa kita mempelajari gaya elektrostatik dan medan gitu. Bukan dari potensial. Walaupun secara matematis menjelaskan tentang potensial lebih mudah daripada medan, karena medan itu vektor. Kita harus lihat dia punya kebergantungan terhadap arah X, Y, dan sama Z gitu. Tapi kalau potensial, keberadaan dari muatan di titik itu ternyata menghasilkan pengaruh di sekelilingnya tanpa harus kita lihat pengaruhnya itu ke arah mana gitu. Yang penting dia ada di situ. Misalnya saya ada di sini, di sekeliling saya itu muncul medan-medan gitu ya. Medan pengaruh, kawasan pengaruh, medan itu bisa diterjemahkan seperti itu. Dan kalau misalnya dia itu skalar, jadi tidak harus melihat bagaimana interaksi saya dengan posisi di sini secara ini ya, ada arahnya gitu ya. Nah, itu potensial, berkaitan dengan potensial. Tapi kalau harus dilihat dari arahnya, apakah dia itu menuju Anda atau menuju saya gitu. Nah, itu medan seperti itu. Itu yang vektor ya, medan yang vektor. Nah, analoginya kemarin digunakan analogi antara energi potensial listrik dengan gravitasi, di mana
Gaya kalau di gravitasi itu gaya gravitasi membuat sebuah benda itu ini ya ditarik ke bawah gitu ya, ditarik ke permukaan bumi sehingga muncul ininya, sehingga muncul usahanya itu dari MGHA yang atas ke MGHB yang bawah gitu ya. Jadi ada perpindahan posisi. Perpindahan posisi ini diakibatkan oleh gaya tarik menarik ini kan F gitu ya. Makanya muncul usaha seperti itu. Nah, untuk yang kasus elektrostatik ternyata analogi bahwa adanya muatan yang dipengaruhi oleh medan listrik luar dari plat sejajar ini menghasilkan ini usaha, dia pindah gitu ya. Apalagi dia kalau muatannya positif. Kalau muatannya positif maka dia akan satu arah ya, searah dengan arah medan. Di sini kan plat sejajar. Ini plat yang positif, ini plat yang negatif sehingga arah medan listriknya itu kan ke sini. Dari positif ke negatif. Karena kita udah belajar itu kan kalau misalnya ada sebuah muatan yang positif, maka garis medan listriknya itu kan gini ya, keluar. Ya kan? Seperti ini kan? Nah, kalau saya punya plat sejajar, yang ini positif, maka dia arahnya gini kan? Arahnya keluar, tapi kalau negatif sebaliknya gitu. Makanya dia arahnya kalau di ilustrasi yang sebelah kanan itu dari atas ke bawah. Nah, atas ke bawah ini dia menghasil. Kalau misalnya ada sebuah muatan positif di situ, Q0-nya itu positif, maka gayanya juga akan searah dengan medan. Nah, berbeda kalau misalnya Q0-nya negatif, maka dia berlawanan terhadap medan. Ya. Nah, itulah yang menjadi pembeda antara fenomena gravitasi sama elektrostatik. Kalau di massa, ya di mana ini? Di persoalan gravitasi tidak ada massa negatif. Tapi kalau di persoalan muatan ada yang positif, ada yang negatif. Seperti itu. Bedanya di situ. Nah, ini review saja untuk menghitung potensial. Pada dasarnya kita tinggal menghitung energi potensial di satu titik dibagi dengan muatannya, gitu ya. Tapi kalau kita hitung perubahan energi potensial, maka kita akan dapatkan berapa perubahan potensial seperti itu. Oke, ini ringkasan aja ya. Oh ya, ini satuannya untuk potensial listrik itu adalah joule per coulomb ya, karena energi dibagi muatan, maka dia itu satuannya menjadi joule dibagi muatan listrik yaitu coulomb. Tapi untuk simplisitas kita juga bisa gunakan volt yang nanti akan kita gunakan untuk menyatakan seberapa besar tegangan yang dimiliki oleh suatu sumber tegangan, mau baterai, mau aki kering, aki basah, gitu ya, atau baterai HP, gitu ya. Nah itu ada voltnya seperti itu. Nah tapi yang agak berbeda di sini adalah ya memang ini definisinya tentang itu, tentang satuan dari V itu, tapi yang disebutkan di perangkat kita, misalnya kita bongkar iPhone kita atau Android pasti dilihat itu baterainya ada 12 volt dan sebagainya. 12 volt itu sebetulnya ada delta V-nya. Jadi yang ini sebetulnya. Yang itu tuh, delta V-nya tuh sebetulnya. Ya. Yang disebut di 12 volt di baterai kita tuh sebetulnya delta V-nya, bukan V-nya sebetulnya. Ya. Jadi perbedaan antara potensial tinggi sama yang rendahnya, itu totalnya adalah 12 volt. Jadi bisa aja potensial yang positif itu 24, yang ini 12. Gitu. Jadi perbedaannya 12 gitu ya. Atau misalnya yang satu 6, yang ini min 6 gitu. Nah, bisa aja kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, kenapa bisa ada perbedaan potensial seperti itu? Karena ya tergantung konstruksi dari baterainya. Kalau Anda orang teknik kimia, Anda tahu atau Anda kimia secara keseluruhan tahu bahwa ya itu kalau dibongkar batu baterai antara yang positif sama negatif itu kan beda ininya, bahannya. Yang satu zinc, yang satu tembaga gitu atau apa saya lupa, atau ferrum gitu ya. Ada juga nanti ininya, ya ada serbuk-serbuk ininya lah, ada serbuk atau cairan kimianya kalau Anda ini ya bongkar batu baterai double A atau triple A, dibongkar gitu. Nah itu kan isinya kalau nggak serbuk, cairan dan lain sebagainya. Nah itu dia punya nilai potensial tertentu gitu. Nah sekarang Anda di kimia dasar
yang sedang dibahas sekarang apa? Kimia, elektrokimia udah belajar belum? Yang sekarang dipelajari apa? Hah? Radiasi. Oh, kinetika. Kinetika itu berarti ini ya, kecepatan apa? Reaksi ya. Nah, kecepatan reaksi. Kalau kecepatan reaksi ya kalau berkaitan dengan fisikanya itu ini apa namanya berkaitan dengan kekekalan massa, kekekalan momentum, sama termonya juga ada gitu. Jadi kalau dipanasin nanti kan reaksinya lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Anda nanti belajar elektrokimia, galvanik, ada sel galvanik, baterai galvanik. Nanti Anda belajar bahwa larutan tertentu nanti akan menghasilkan itu perbedaan potensial karena ada yang kelebihan elektron, ada yang kekurangan elektron. Nah, di dalam batu baterai itu yaitu tadi kenapa bisa ada delta V itu karena yang satu bahannya itu menghasilkan kelimpahan elektron, yang satunya lagi kekurangan, makanya ada itu ya perbedaan potensial tersebut gitu. Nah, yang nanti akan digunakan untuk baterai listrik pada dasarnya banyak menggunakan itu apa namanya logam-logam yang disusun secara kayak gini ya, logam-logam yang disusun secara paralel seperti ini yang kita sebut sebagai pelat sejajar dan di tengah-tengahnya itu kita isi dengan cairan tertentu dengan material tertentu dan lain sebagainya. Nah, logam ini ya umumnya itu masih menggunakan stainless steel atau tembaga gitu ya. Tapi yang sekarang itu dicari itu kan di ini. Nanti kita akan belajar kalau udah masuk ke kapasitor nanti hari Kamis atau nanti kalau misalnya kita sempat hari ini membahas tentang kapasitor adalah sebuah baterai yang gampang untuk diisi muatan sehingga dia terisi 12. Jadi misalnya dengan konstruksi itu dia terisi muatannya itu sampai dia beda tegangannya itu sampai 12 volt atau ya umumnya sih device kebanyakan 12 volt ya. Tapi saat dia digunakan itu lama gitu ya. Kan itu ininya seperti itu. Yang ingin dicapainya gitu. Jadi kayak baterai HP sekarang coba bandingkan misalnya produk-produk HP yang lama sama yang baru. Yang lama itu untuk ngecasnya itu kan butuh misalnya 2 jam lebih gitu ya. Kalau sekarang kan 1 jam juga kadang udah 100% dan lain sebagainya. Tapi kita makainya lama gitu loh, bisa seharian gitu. Nah itu yang ingin kita cari gitu loh. Nah itu artinya kita harus bisa merekayasa satu dari pelatnya, dari pelat sejajarnya, atau itu yang membuat beda potensial itu, sama cairan yang di dalam atau bahan yang ada di tengah-tengah itu. Jadi 2 hal itu yang ingin nanti kita rekayasa supaya kita dapatkan energi itu karena nanti akan digunakan gitu. Nanti kita akan gunakan. Nah, kalau lihat ini ya, kemarin-kemarin kan ada ilustrasinya itu tuh. Teknologi nggak tahu bukan Tesla. Saya suka nonton ini channel-channel YouTube yang aneh-aneh gitu ya, kayak kemarin itu ada ini apa namanya koloni manusia di bulan sama di Mars. Jadi sekarang itu walaupun lembaga antariksa dan penerbangan kita itu memang tidak mewacanakan supaya orang Indonesia pergi ke Mars gitu ya. Karena bukan ininya apa namanya dengan program kerja dan cita-citanya itu kan memang bukan untuk supaya itu, beda dengan NASA gitu ya. Kalau NASA itu kan ingin menguasai dalam tanda kutip bulan dan Mars itu kan untuk supaya ini kan pengaruh Amerika dan itu lebih luas gitu ya, dia bisa menguasai di situ. Kalau 8 kan enggak. Namun ada orang Indonesia juga yang memang terlibat dalam itu, dalam usaha untuk wisata ke bulan, ke Mars. Nah, untuk supaya bisa itu dibutuhkan baterai. Ya, karena apa? Kenapa harus baterai listrik? Ya, Anda bawa kayu bakar ke bulan terus dibakar di sana bisa gitu? Karena apa? Tidak, ya betul, butuh oksigen kan untuk pembakaran. Anda orang kimia pasti tahu ya. Untuk supaya
sebuah bahan itu bisa terbakar, natrium aja kita bakar di lab, itu kan dia butuh oksigen. Nah di ruang angkasa, kenapa hampa itu bukan berarti oksigennya nggak ada, tapi konsentrasinya sangat kecil. Karena tidak semua planet bisa menghasilkan oksigen. Oksigen hanya bisa dihasilkan kalau misalnya ada tumbuhan kan ya. Nah itu makanya di luar angkasa pemanfaatan energi yang berbasis pada pembakaran nggak bisa dipakai, makanya menggunakan baterai listrik. Itulah. Ya, menggunakan baterai listrik. Makanya ini menjadi penting karena siapa tahu dengan bahan-bahan yang ada di bumi dimanufaktur sedemikian rupa sehingga nanti saat kita akan ini ke bulan atau ke Mars itu dia bisa digunakan di sana, juga bisa dimanfaatkan untuk sistem hidroponik di sana, menjernihkan air di sana karena ternyata ada teknologi yang bisa mengubah itu ya partikel-partikel tanah, batuan dan mineral diambil gitu, diserok gitu ya, masukkan satu mesin terus nanti muncul tuh air, oksigen dan lain sebagainya. Ternyata ada yang seperti itu. Itu udah kimia tuh kerjaan kalian sebetulnya di ini. Dan bahkan ini ya beberapa unsur-unsur mineral-mineral tertentu yang baik untuk tubuh juga kan itu bagian dari teknik pangan ya. Karena siapa tahu karena bisa saja nanti saat lahan pertanian itu habis dan lain sebagainya, makanan untuk manusia tuh udah bukan lagi ya kayak nasi satu bungkus yang 15 ribuan gitu, bukan ya, yang komplit dengan sayur-mayurnya, enggak, tapi udah berupa serbuk, serat dan sebagainya, isinya tuh memang mineral yang kalau kita makan udah kenyang gitu, kita bisa hidup. Bisa juga seperti itu. Jadi bukan hanya berdasarkan untuk pengolahan makanan saja, gitu. Karena pengolahan makanan yang ada itu kan apa namanya, mungkin teknologinya ini, walaupun berkembang tapi ada suatu waktu dia ya hanya bisa diterapkan di bumi gitu loh. Tapi kalau di tempat yang lain, misalnya yang nggak ada apa namanya, yang hampa udara, yang dimana dia harus ininya atmosfer dan lain sebagainya itu harus direkayasa gitu, ya mungkin harus berubah gitu, mungkin seperti itu. Ya makanya itu menjadi penting sekarang. Walaupun mungkin kalau Anda sekarang pikirkan, yang penting saya ini aja lah, fokus di ITB, ngerjain aja apa yang disuruh sama advisor saya gitu, yang sama apa pembimbing saya nanti begini-begini. Padahal nanti bisa aja satu dari 69 mahasiswa yang ikut kuliah ini mungkin satu atau dua itu yang ngikutin yang hal-hal yang futuristik seperti itu gitu. Bisa aja gitu kan jadinya, supaya Anda punya bekal dan modal untuk itu, jadi tahu oh ternyata fisikanya itu dipakai untuk itu gitu, dan Anda di teknik pangan atau di bioenergi ya ternyata ilmu saya tuh walaupun nanti dipelajarinya mungkin tentang tanaman jarak, tanaman mengkudu dan lain sebagainya, ternyata oh untuk hal-hal yang futuristik ternyata dia digunakan untuk ini gitu, seperti itu. Kan itu kan maunya ITB seperti itu, supaya Anda punya inovasi. Membuat potensial listrik. Oh iya, ini yang kuliah intinya ya, bahwa untuk membuat potensial listrik itu intinya Anda harus punya muatan dan Anda punya daerah di mana Anda akan ada muatan, kemudian posisi. Intinya itu aja, ada muatan terus Anda hitung di posisi mana lingkungan pengaruh dari si muatan tersebut gitu. Semakin dekat muatan ya potensialnya makin tinggi ya, karena seperti yang ditulis waktu hari Kamis yang lalu bahwa potensial listrik di titik R atau di titik ini, R ini maksudnya adalah R ini kan dalam koordinat bola ya. Jadi ini V dalam X, Y, Z kalau di kartesis itu adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R, di mana R itu adalah sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat gitu ya. Ini artinya bahwa dia diukur dari titik 0 dan titik 0-nya ini dulu asumsinya adalah pas di
tengah-tengah ini gitu ya. Nah, artinya Anda untuk menghitung potensial ini, supaya kita tahu berapa potensial, maka saya harus tahu ada ini dulu, pasti ada Q. Kalau Q nggak ada, ya nggak ada V. Nggak ada medan listrik juga gitu ya. Jadi untuk supaya saya tahu untuk membuat potensial listrik dalam hal ini maksudnya adalah kalau ada Q maka ada V. Dan kalau misalnya Q ini ada, maka saya bisa hitung berapa potensial listriknya di manapun gitu loh. Bahkan di tempat yang terjauh pun harusnya saya tahu, walaupun dia nilainya 0. Karena kalau R ini menuju Tahingga, sesuatu dibagi Tahingga maka 0 ya. Nah, walaupun 0, tapi saya tahu gitu loh, di tempat-tempat ini potensialnya berapa, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang diskrit itu seperti ini, kalau ini satu muatan, ya, satu muatan. Dan di hari Kamis yang lalu kita udah belajar bahwa kalau misalnya V-nya itu banyak, ini tintanya juga nggak di ini ya, nggak diisi ulang. Kalau misalnya V-nya itu banyak, maka dia itu adalah penjumlahan vektor kan ya? Penjumlahan skalar ya, V1 tambah V2 tambah V3 tambah titik-titik tambah V terakhir gitu kan. Dimana ini kalau kita ini tulis dengan yang kayak begituan, maka nanti dia didapatkan 1/4 pi epsilon 0 sigma I sama dengan 1 sampai N Q I dibagi RI gitu kan. Nah ini kalau misalnya sigma ini melibatkan jumlah partikel yang uncountable, yang tidak bisa dihitung secara pasti. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa jumlah partikelnya itu misalnya 1 miliar dan misalnya kita satu itu udah kita ketahui, ya pakai ini. Tapi kalau misalnya 1 miliar tapi kita nggak bisa distribusikan dengan ini, dengan eksak gitu ya, dengan tepat, maka pendekatannya tidak lagi diskrit seperti ini, tapi menjadi sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral dq per R. Jadi yang ini. Ya, kapan kita pakai yang diskrit sama yang tidak diskrit itu adalah saat kita tidak bisa mengetahui jumlah dan distribusi dari partikel-partikel itu secara eksak gitu aja. Udah biarin aja. Lanjutkan saja. Nah, itu kalau misalnya kita nggak bisa, ya itu ini, maka kita pakai yang ini. Pakai integrasi. Tapi kalau misalnya kita ketahui secara eksak, misalnya mau 1 juta partikel pun, kalau kita tahu secara eksak, maka kita ini. Ya, pakai ini. Satu-satu, gitu ya, sampai dia ke partikel 1000, sampai ke partikel 1 juta, sampai ke partikel yang 1 miliar. Tapi kita harus tahu, oh arrangement-nya seperti ini. Oh nilai Q-nya dari 1 sampai Q yang ke 1 miliar kita tahu semua. Posisinya kita tahu semua. Nah itu kita pakai ini. Tapi kalau kita nggak tahu, maka kita lihat bentuk. Ya, kita lihat bentuk, kita lihat ininya, kalau misalnya bentuknya itu bisa kita modelkan secara matematis, maka makanya yang ini. Makanya ketika mempelajari yang ini, misalnya ya, batang homogen seperti ini, itu kita nggak bisa mendeskripsikan atom atau molekul penyusun si batang itu secara eksak gitu. Yang penting dia bentuknya batang gitu. Atau yang penting bentuknya cincin, yang penting bentuknya cakram atau plat. Yang penting ya itu yang harus kita tahu aja gitu. Karena kalau misalnya kita harus tahu posisi setiap penyusun dari batang ini secara eksak, mungkin ya sigmanya bisa sampai miliaran, triliunan gitu. Tapi harus kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya udah kita pakai pendekatan kontinu. Gimana kita lihat bentuknya secara generik gimana? Gitu. Kalau bentuk generiknya adalah batang, ya udah berarti batang ini hanya bergantung kepada jaraknya. Hanya bergantung kepada panjang dari si batang tersebut. Jari-jarinya kita nggak perlu tahu. Kalau misalnya bentuknya itu silinder, di mana
jari-jari silinder sama panjang batangnya itu mirip-mirip, ya, maka dia menjadi bentuknya volume gitu ya, silinder seperti itu dan lain sebagainya. Atau misalnya cangkang yang berbentuk bola atau bola pejal dan lain sebagainya. Nah, itu maka kita gunakan pendekatan kontinu. Nah, ini cara untuk menghitung potensial listrik di suatu titik, misalnya di contoh yang ini. Ini sebuah batang homogen. Saya ingin hitung potensial listriknya di sini. Ini kalau nggak salah mirip sama contoh yang ini. Masih ada nggak ya kira-kira? Bentar. Sebelum hukum Gauss. Contoh mate. Ada nggak ya? Bentar. Ini bisa saya cabut. Saya bisa ini. Itu kalau nggak salah ada di kuliah yang sebelumnya. Jadi sebelum hukum Gauss itu kita mempelajari hukum Coulomb ya. TB Vidas 2 materi kuliah. Nah ini. Ini gaya medan listrik. Ctrl C. Ya, 11:07. Tenang, masih sejam lagi. Oke. Nah, ini contoh yang baru saja Anda lihat di sini yang berkaitan dengan ini ya, sebuah batang homogen, sebuah batang ini tidak disebutkan ya. Tapi conducting rod. Jadi ini adalah sebuah batang yang terbuat dari logam karena dia konduktor. Punya panjangnya L. Terus kita ingin hitung berapa nilai potensial listrik di titik P. Ini mirip sama hal yang sudah kita bahas di kuliah yang ini. Ya, yang ini. Tapi waktu itu kita diminta untuk menghitung berapa medan listrik. Ya, nah yang ini, ya, batang homogen, ya, panjangnya L. Kalau yang ini kita ingin hitung berapa titik P-nya di tengah-tengah, tapi, nah kemudian ada juga yang ini kan, yang di sebelah sini, gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya contoh kasusnya mirip-mirip, tapi kalau yang ini kita ingin menghitung E, artinya sigmanya sama, dx-nya sama, L-nya sama, ya. Yang berbeda adalah titik pengamatannya, ya. Kalau yang ini di sebelah kiri, ya, di ujung sebelah kiri. Kalau yang ini tepat berada di atas tengah-tengah. Kalau yang ini, yang menghitung potensial listrik yang ini, ada di atas tapi di ujung, ya, di atas tapi di ujung. Tapi formulasi tentang lambda, dx, panjang dari batang dan lain sebagainya ini sama, ya, sama. Hanya yang membedakan adalah bagaimana kita menjelaskan tentang R-nya itu. Nah ini yang suka sulit dalam menghitung potensial listrik di beberapa titik, gitu ya. Di suatu titik pengamatan ada mendefinisikan R-nya ini. Memang ya ini membutuhkan apa ya? Membutuhkan trigonometri, ya, pengetahuan tentang trigonometri. Jadi kaitan antara L, titik pengamatan, posisi titik pengamatan dengan itu diagonalnya gimana. Nah sehingga dengan demikian maka untuk supaya kita tahu berapa potensial di titik P ini, maka saya harus tahu dulu berapa elemen kecil muatan sehingga saya bisa hitung berapa elemen kecil potensial yang dari muatan tersebut. Misalnya ini elemen kecil muatannya adalah yang oranye ini, kemudian kita tentukan jarak dari sini ke sini, itu adalah R-nya. Ya, itu adalah R-nya. Dan R-nya ini berubah saat dia di sini pendek, di sebelah sini dia lebih panjang. Makanya dia
ada integrasi dari 0 sampai L seperti itu. Nah, makanya nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, tentu saja ini harus latihan karena Anda harus, karena ini satu aspek matematiknya memang mengerikan, ya. Udah ada pembagian, udah ada integral, nanti udah integral kan Anda harus cari di tabel misalnya. Ini tuh kalau udah diintegralkan itu, ini kan diintegrasikan sebagai dx. Maka kalau ada d, itu kan jadi konstan. Maka yang nanti akan berubah itu kan si x-nya. X-nya di sini dia sebelum diintegralkan dia pangkat -2 karena dia x kuadrat tapi dia di bawah gitu kan ya, sebagai penyebut, bukan pembilang gitu ya, sebagai penyebut di bawah. Nah, sehingga nanti setelah dia itu diintegralkan berarti nanti kan dia menjadi x min 1 gitu ya, atau dia jadi 1/x gitu kan. Nah, itu nanti harus di ini kan ada ini sorry. Ini x kuadrat tapi ini ada akar, berarti dia x-nya pangkat 1. Ketika dia diintegralkan maka dia itu kan jadi konstan. Dan kalau tidak salah, kalau Anda udah di kalkulus 1 itu kan gini ya, kalau misalnya saya sama dengan 1/x, maka f adalah sama dengan ini kan integral 1/x dx gitu ya, sama dengan ln x gitu ya. Nah, makanya kayak gitu. Kenapa ada muncul logaritma natural? Karena dari situ integrasi terhadap 1/x ya dx, maka ada hasilnya menjadi ini, ada ln-nya seperti itu. Nah, kenapa bentuknya kayak gini? Ya itu cari di tabel matematik ya. Karena ini nanti setelah ini kan ada tahap yang hilang nih ya. Kalau Anda di matematik, Anda cari dulu setelah diintegralkan berapa, terus masukin batas-batasnya kan, dari 0 sampai dari L sama 0 gitu. Ini hasil akhirnya yang ini. Ya, memang itu dari aspek matematikanya mengerikan, tapi ini dari aspek fisiknya sebetulnya nggak terlalu sulit. Karena objeknya itu masih satu, sebuah batang menghasilkan potensial di titik P gitu ya. Jadi bukan di banyak tempat dan bentuknya juga masih yang masih gampang untuk dipahami gitu. Tapi kalau misalnya dia itu heksagon dan lain sebagainya, itu pusing gitu ya. Nah, yang kedua ini misalnya adalah contohnya adalah cakram. Ya. Soal tentang cakram ini juga sudah pernah waktu kita belajar yang ini. Waktu kita belajar yang kuliah pertama. Cakram itu, nah yang ini. Ya. Contoh kasusnya yang ini. Nah, ini juga sama. Tapi waktu itu kita diminta untuk menghitung berapa E medan listrik di titik yang ini, di titik P ini. Dan karena cakramnya ini diasumsikan dia itu adalah positif, sebaran muatannya positif, maka arah medannya ke atas. Ya kan? Karena ini kan positif. Kalau positif, coba ya, kalau misalnya ini cakram, sebetulnya bukan cakram ya. Misalkan ini cakram, maka kalau ini positif, maka kan garis medannya itu kan keluar ya. Nah, begitu pula dengan yang ini. Ini keluar ke atas, ini juga yang bagian bawah dia keluar ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya cakram ini ketebalannya itu signifikan sebanding dengan jari-jarinya, maka pasti ada medan juga yang keluar ke sekeliling gitu ya. Tapi karena di sini misalnya dia hanya piringan saja, maka si bagian yang tebalnya ini enggak terlalu signifikan. Makanya untuk kasus yang ini sebetulnya kalau dia ada di permukaan atas, arah medannya ke atas. Kalau positif ya. Kalau cakram ini dibentuk oleh kumpulan molekul yang muatannya negatif, arahnya ke bawah. Gitu ya. Kalau ini kan medannya ke atas. Nah, persoalan ini tuh mirip dengan yang akan kita hadapi yang sekarang. Kalau yang sekarang kita hanya menghitung berapa potensialnya. Bentar. Oh, ini teknik elektro kenapa? Ini absennya teknik elektro bukan yang kelas kita kok nggak ada ya? Ya sudahlah. Anda nanti sambil menyimak materi kuliah silakan ke 6 untuk absen ya. Tapi tadi saya lihat udah 61 orang kok. Nah, kalau yang ini ya dengan deki yang sama, coba ya kita bandingkan. Ya. Kita bandingkan antara yang ini sebelah, bisa nggak ya? Ini sebelah kanan. Nah, bisa ternyata. Ya.
Kalau yang sebelah kanan itu mencari medan listrik. Kalau yang sebelah kiri mencari potensial. Lihat, ada beberapa ingredients atau bahan yang sama. Misalnya deki. Ya. Deki untuk yang ini sama yang ini sama. Ya. Untuk R juga sebetulnya sama. Ya. Untuk R sebetulnya sama, tapi kalau yang ini menghitung medan, yang ini menghitung potensial. Ya. Jadi untuk Anda bisa bandingkan gitu ya antara menghitung ini medan, yang ini dia harus ada arahnya ke atas seperti itu. Sedangkan kalau yang ini potensial kita tidak pedulikan tentang arah, tapi variabelnya sama. Ya. Variabelnya itu sama. Jadi komponen dekinya yang ini sama yang ini itu harusnya sama. Ya. Nah, yang membedakan di sini, oh ya, ada sigma juga kan? Ada sigma, di sini juga ada sigma. Z-nya juga ada, R-nya juga ada dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ini dan Anda bisa buktikan kalau misalnya V ini diturunkan terhadap jarak X, Y, Z, harusnya dapat ini. Ya. Karena ini tadi kalau misalnya ini karena ini kan persamaan intinya itu ya V di satu titik, misalnya di titik P itu adalah sama dengan V di titik referensi ditambah apa dikurang? Dikurang integrasi dari 0 sampai kalau ini berarti kan dia ini ya dari 0 sampai R gitu ya. Dari 0 sampai R medan listrik yang dihasilkan oleh cakram tersebut ya dikalikan DR gitu. Nah, kemudian kalau saya pengen tahu berapa ER, ya ini ada vektornya, Ya, dari ini maka tinggal saya lakukan minus ini dari V gitu ya. Oh, sorry, ini P. Sorry. P supaya konsisten aja. P gitu. Nah, Anda bisa buktikan kalau misalnya ini diturunkan terhadap jarak gitu ya. Dan jarak yang paling pengaruh ini kan sebetulnya ke sumbu Z. Jadi kalau Anda turunkan ini terhadap Z seharusnya dapatnya ini. Harusnya ya. Harusnya nanti dapatnya ini. Nah, kenapa Pak nggak ke arah yang lain X dan Y? Karena lihat untuk cakram ini tadi saya sebutkan ini hanya pengaruhnya tuh ke atas. Yang ini ke bawah, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak ke depan, nggak ke belakang. Makanya komponen X dan Y-nya tidak signifikan gitu. Beda kalau misalnya ya, kalau tebalnya ini signifikan. Kalau tebalnya ini sebanding dengan jari-jari maka kita harus hitung. Tapi ini untungnya enggak. Ya. Oleh karena itu maka kalau misalnya V ini hasilnya diturunkan terhadap Z sekali, harusnya nanti dapat ini. Dan ini kalau diintegralkan sekali terhadap Z maka harusnya nanti dapat itu. Vice versa. Ya. Gitu itu. Nah, terlihat di sini bahwa kalau untuk menghitung yang ini ya bentuk-bentuk yang kayak gini memang agak sulit. Ya, memang agak sulit. Sehingga nanti mungkin ya pada saat kita mempelajari kapasitor di hari Rabu kita akan lihat bahwa hukum Gauss itu nanti juga kepakai. Tapi tentu saja bukan untuk menghitung V. Jadi kita gunakan hukum Gauss untuk menghitung E, baru nanti kita hitung V-nya berapa. Artinya untuk benda-benda yang nanti bentuknya itu mudah-mudah, seperti bola, silinder, dan juga plat, ya itu kita nanti akan gunakan hukum Gauss untuk mencari E-nya, baru nanti dari E kita dapatkan V. Gitu. Nanti ada resepnya, caranya itu gimana. Nanti dari V nanti bisa kita dapatkan kapasitansi, dari kapasitansi nanti kita bisa dapatkan berapa energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu. Ya, atau tegangan atau beda tegangan yang tersimpan dalam kapasitor itu. Ya, nanti dari situ, nanti begitu. Nah, ini saya kira setelah ini sih, kalau ini sih kan pengulangan aja ya. Kalau misalnya saya
punya potensial tinggi di sini, potensial rendah di sini, maka kalau saya punya sebuah partikel yang positif, maka dia akan bergerak dari potensial tinggi ke rendah. Tapi kalau saya punya elektron, maka kebalikannya, dia akan bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, seperti itu. Oke, ini merumuskan ini ya, ini udah ya, ekuipotensial dan lain sebagainya, energi konfigurasi juga udah. Nah, yang kayak gini, ya, kalau misalnya, salah kan ya? Ini contoh kasus sebelum kita pukul berapa sekarang? 11.20, 25 menit lagi. Sebelum kita akhiri kuliah. Nah, ini contoh untuk yang benda kontinu seperti ini contoh penerapannya. Kalau contoh, atau saya ini dulu deh, atau saya perlihatkan dulu yang waktu yang diskrit itu kita belajar apa? Waktu yang diskrit, yang ini, contoh kasusnya itu mana ya? Nah ini, ya. Contoh kasusnya itu berkaitan dengan apa namanya distribusi muatan yang memang bentuknya itu modelnya itu berupa titik-titik gitu loh. Modelnya jadi misal muatan titik Q1, Q2, Q3 terletak di koordinat sekian sekian sekian. Ya, hitung potensial di titik A, gitu ya. Tentukan usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar Q dari titik S 2A ke titik P yang AA. Terus hitung berapa usaha yang diperlukan untuk membawa muatan kalau misalnya Q-nya itu bukan dari S tapi dari titik hingga gitu ya, seperti itu. Tapi distribusi muatannya itu ya Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, 6, 7, 8, 100, 1 juta gitu ya. Tapi kita tahu gitu loh. Posisinya di mana, besarnya berapa dan lain sebagainya. Ya, ini contoh soal yang lalu. Kemudian yang ini punya persamaan ini, hitung berapa E-nya. Ya udah kita turunkan terhadap X, terhadap Y, terhadap Z sehingga nanti kita dapatkan seperti ini, ya. E-nya kayak gini. Nah, lihat fungsi yang tadinya itu skalar seperti ini, tidak ada vektor satuan, tidak ada I-topi, tidak ada J-topi, tidak ada K-topi, sekarang menjadi apa namanya ada faktor I-nya ya, I-topi, J-topi, K-topi. Tapi ini penulisannya cetak tebal ya. Ini penulisannya cetak tebal. Jadi I-topinya jadi cetak tebal seperti ini, J-topinya cetak tebal. Karena biasanya kalau saya tulis di papan tulis kan kalau sebuah vektor kan gini ya. R posisi adalah sama dengan X I-topi, ada topinya gitu ya. Ada Y, ada K, ada Z. Ya, ada seperti ini. Tapi kalau di contoh soal yang ini dia hanya dicetak tebal. Ya, maksudnya itu I-topi, J-topi, K-topi yang menyatakan si medan arah sumbu X, medan arah Y, medan arah arah Z seperti itu. Nah, terus ini lagi ada konfigurasi seperti ini ya. Di persegi panjang seperti ini ada Q, min 2Q, 2Q, sama 3Q. Hitung energi yang diperlukan. Udah, ini kan energi konfigurasi aja ya. Energi konfigurasinya berarti E sama dengan 1/4pi epsilon 0. Ya, ini berarti yang ini misalnya yang ini dengan ini. Q dengan min berapa ini? 2Q. Jarak antaranya berapa? B gitu kan ya? B. Ini apa sih? Menghitung potensial apa menghitung energi? Kalau energi berarti ininya kalau energi menghitung konfigurasinya itu adalah 1/4pi epsilon 0 Q1 Q2 dibagi jarak antara IJ gitu. Jadi ininya kuadrat, ininya pangkat 2, yang ininya 1. Berarti ini udah, jadi ini jaraknya B gitu ya, karena jarak sini ke sini adalah B, terus ditambah Q terhadap ini 2Q. Jarak antaranya adalah A.
terus ditambah Q dengan 3Q. Jaraknya di antaranya itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Tambah. Ini dengan ini sudah, berarti yang ini dengan ini belum ya. Nah nanti ditambah. Jadi ini dengan ini dengan ini dengan ini. Itu satu. Terus ini dengan ini dengan ini. Dua. Terus ini dengan ini. Ya, jadi ada berapa tuh? Ada 6 ya, ada 6. Jadi ini 2Q dengan min 2Q. Jaraknya itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2Q dengan 3Q. Itu B ya, B kuadrat. Udah nih 6. Ya. 1, 2, 3. Oh, 5 ya. Bentar. Ada yang kelewat nggak ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Oh, yang belum itu 3Q sama 2Q ya? Oh ya. Tambah min 2Q dengan 3Q. Ini dibagi A. Oh, sorry. Nah, ini. Nah, ini baru dapat nih energi konfigurasinya ya. Kayak gitu, nanti tinggal dihitung. Nah, itu kalau yang diskrit-diskrit. Nah, kalau yang kontinu ya kayak gini tadi. Plat sejajar, cakram, gitu ya, kayak gitu. Nah, sekarang kalau yang plat sejajar. Tapi sekarang plat sejajarnya ternyata yang satu, yang kiri ini, dia muatannya sigma. Kalau yang kanan, dia min 2 sigma. Ya. Keping pertama di X0, sedangkan keping kedua di XD. Tentukan berapa potensial. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bentuk fungsi medan listriknya, lihat. Kalau di contoh yang lalu ingat nggak? Ketika ininya adalah positif sigma atau positif Q, yang ini negatif sigma, ini 0 ya, sebelah kanan 0, sebelah kiri 0, tengahnya ada gitu ya. Nah, lihat, ketika dia tidak seimbang, maka total medannya kayak gini. Ya, totalnya kayak gini. Nah, ini kadang sering muncul di ujian, kadang-kadang karena ini. Pertanyaannya seperti yang remeh, tapi mahasiswa kadang suka lupa. Ketika ada plat sejajar seperti ini, medan dari plat sejajar itu konstan. Artinya pengaruh dari plat 1 di sebelah kanan, di sini itu sebetulnya sama, gitu loh. Dan Anda tuh kan harus menghitung kayak gini kan? Ingat nggak? Kalau saya ini punya yang positif sama yang negatif, mudah-mudahan masih ingat. Yang negatif gitu ya, sigma kayak gini kan dulu saya contohinnya gini ya. Karena positif maka medannya ke sini. Sama juga di sini gitu kan ya? Ingat nggak? Yang ini juga, nah karena dia ini positif maka ini yang sebelah sini dia keluar sebelah sini kan? Nah, kalau yang ini negatif, maka yang di sebelah sini dia arahnya ke sini, di sebelah sini dia arahnya ke sini, di sebelah sini arahnya ke kanan. Karena sama kan? Karena dia di sini pun dia tuh kan ke arah sini kan, ke arah yang negatif ini kan. Nah, makanya nanti dihitung totalnya. Total yang ini berapa? Ini sama dengan 0. Total yang ini berapa? Sama dengan 0. Total yang ini kan sama dengan E, sama dengan sigma per epsilon 0 kan waktu itu. Nah sekarang yang ini jadi minus 2. Ya. Kalau dia jadi minus 2 berarti ini kan tidak 0 gitu loh. Karena yang ke sininya adalah 1, yang sebelah sininya 2 kan, benar nggak? Benar kan? Karena ini kan. Nih. Makanya nanti didapatkan kayak gini. Untuk daerah yang ini untuk daerah yang di antara, yang ini untuk daerah yang sebelah kanan. Itu dari situ. Nah, ini baru medan listriknya. Pertanyaannya kan hitung berapa V ya? Di setiap titik. Ya udah. Integrasiin.
Ya, integrasikan dengan ambil acuan pada keping yang kiri. Yang terletak di X sama dengan 0, dia itu adalah Vx0. Maka nanti akan kita dapatkan ini untuk X di sini. Jadi yang sebelah kiri gitu ya. Jadi nanti kita akan dapatkan 3 persamaan. Ya. Untuk Vx di sebelah kiri, Vx sebelah tengah, sama Vx sebelah kanan. Nah caranya seperti ini. Ambil acuan, ya. Ambil acuan, kemudian kita hitung integrasinya yang ini. Nanti kita dapatkan yang ini. Ini untuk yang kiri. Untuk yang di tengah, ya, kita tadi dapatkan EX-nya sekian. Nah, kita ambil juga acuannya yang ini. Sehingga nanti setelah diintegrasikan nanti didapatkan untuk yang bagian tengah ini. Lihat ya, beda ya. Kalau yang ini Vx0 min sigma per 2 epsilon 0x. Kalau yang ini Vx0 min 3 sigma per 2 epsilon 0x. Beda ya. Di sini nggak ada tiganya, ini ada tiganya. Nah, ini baru yang kiri sama yang tengah. Nah, yang kanan adalah yang ini. Ya, yang kanan adalah yang ini. Dengan acuannya tetap di Vx0. Nah, sehingga nanti didapatkan untuk daerah yang sebelah kanan seperti ini. Sehingga kalau di total-total, ya, kalau di total-total nanti dia akan kayak gini. Ya, ini kalau untuk yang pelat sejajar dengan salah satu pelatnya itu tidak punya nilai yang berbeda dengan keping yang satunya. Ya, silakan. Kerapatannya apa gimana? Ya, kerapatan kan ada pelat. Ya. Itu kerapatannya beda. Ya. Dia ada besarnya beda. Terus ada daerah itunya D di antaranya jaraknya. Nah, itu kalau misalkan disuruh nyari medan sebagai fungsi jarak D. Persoalannya masih pelat ya. Kalau pelat medannya bergantung jarak atau tidak? Kan kalau ada sih penananya katanya jaraknya konstan, tapi ada yang bilang nggak konstan. Ada yang bilang nggak bergantung jarak, ada yang bilang. Kalau kita lihat dari kuliah yang waktu pekan pertama, ya hukum Gauss aja atau pekan kedua berarti. Kalau misalnya pelatnya itu ini, kalau misalnya pelatnya itu, gini, sepanjang pelatnya itu dia homogen, artinya dia dibentuk oleh partikel yang sama, ya, sehingga dia positif sigma dan negatif sigma dan nggak ada pengotor, nggak ada apa gitu ya, nggak ada bolong, nggak ada apa, maka harusnya yang nanti akan dihasilkan medan listriknya adalah seperti ini, pelat ya, pelat itu yang pillbox. Nah, yang ini, ya, simetrinya planar, gunakan kotak Gauss dan lain sebagainya, sehingga nanti kita dapatkan lihat yang ini. Kalau pelat, ya pelatnya tuh yang ini. Pelatnya itu yang ini permukaan Gaussnya. Yang silinder ini, kotak pil ini, silinder yang ditidurkan ini adalah permukaan Gaussnya. Yang plus ini adalah pelatnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kalau misalnya kita hitung berapa medan listrik di kanan dan kiri, lihat ada kebergantungan terhadap jarak tidak? Enggak. Nah, kenapa ada beberapa kasus yang pelat tapi ada bergantung pada jarak? Bisa jadi dia tidak homogen. Bisa jadi. Bisa jadi juga dia untuk pelat ini ada asumsi. Ya, ada asumsi bahwa besar dari pelat ini gimana? Berhingga atau tak hingga? Berhingga tuh ukurannya jelas atau sangat besar? Kalau ini tak berhingga.
makanya dia kayak gini. Masa? Ya, makanya untuk persoalan yang barusan, yang ini, saya tidak perlu tahu berapa ukurannya. Ya, saya nggak perlu tahu berapa panjang dari pelat ini, yang penting dia pelat. Artinya dia memenuhi hukum bahwa, artinya dia memenuhi ketentuan bahwa medan listriknya konstan. Kalau EO-nya kita tahu, kalau pelat ini saya tahu berapa tingginya, nah itu jadi bergantung jarak. Gitu loh. Jadi ada dua yang bisa menghasilkan dia bergantung jarak. Kalau dia finite, ukurannya kita tahu, maka dia jadi kayak batang homogen kan ya, atau jadi sebuah cakram yang terbatas gitu ya. Nah itu baru. Tapi kalau misalnya di asumsi ini kita pelatnya itu sangat besar, ya, relatif terhadap jarak ininya, ya. Jadi ukuran pelat ini dibandingkan dengan jarak kanan kirinya tuh lebih besar ininya gitu loh. Maka konstan gitu. Itu asumsinya yang harus dipenuhi dulu. Jadi pelat yang ini untuk menjawab pertanyaan Anda, untuk mencari potensialnya itu apakah E-nya itu dia bergantung pada jarak atau tidak? Lihat dulu asumsinya. Pelat sejajarnya ini pelat sejajar yang ideal dengan hukum Gauss atau tidak? Kalau dia ideal, maka dia ukurannya besar. Dan jarak antara kedua pelat ini dibandingkan dengan ukuran pelatnya itu ya nggak signifikan gitu loh. Tapi jangan salah, ketika nanti Anda lihat komponen, sebentar, tapi nanti di hari Kamis. Hari Kamis nanti akan saya tunjukkan, atau saya spoiler aja sekarang ya. Spoiler aja lah. Teaser, kalau movie teaser. 3B. Nah ini nih, bentuk kapasitor yang ada di pasaran itu bentuknya kayak gini. Ya, ada yang foil kayak gini. Ya, ada yang foil kayak gini. Ada juga yang dia itu yang paling sederhana ya pelat. Ya, pelat. Ini bisa ini nggak ya? Tapi ini pakainya Bing sih, aduh kalau pakai Bing suka aneh-aneh ininya. Kalau Anda lihat percobaan kapasitansi, nanti Anda lihat bahwa ada 2 buah pelat gitu ya, terpisah dengan jarak tertentu. Nah itu ada ininya, itu adalah percobaan untuk menghitung berapa muatan yang tersimpan untuk pelat sejajar. Kalau di device elektronik yang ada di HP-HP kita, bentuk-bentuk dari kapasitornya ada yang seperti itu, pelat. Tapi banyak juga yang dia digulung kayak gini. Jadi maksudnya adalah, mana sih tadi? Mana ini dia? Nah kayak gini. Jadi seperti silinder, di dalamnya ada silinder. Jadi kayak gini. Ini ada pelat yang positif, yang ini pelat yang negatif. Ini yang pelat negatif. Dengan jari-jarinya yang lebih kecil. Nah, jadi gini. Nah, gini nih. Nah, jadi gini. Kecil, di antaranya nih ada ruang. Diisi nanti sama dielektrik. Nah, kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Nah, kalau Anda lihat di ini, ya, ya mungkin Anda kalau teknik kimia atau teknik pangan bioenergi nggak begitu suka ngebongkar PC aja coba nanti misalnya motherboardnya dilihat itu kan ada kapasitor yang gitu ya di situ. Nah itu dia bentuknya tuh kalau nggak plat ya kayak gitu kalau dibongkar gitu ya. Nah tapi jangan salah, orang-orang teknik elektro itu akan mengasumsikan sangat besar dan ini itu dalam ukuran mikro. Jadi gini. Misalnya ukuran kapasitornya itu 1 mili, maka jarak pisahnya itu ya lebih kecil dari 1 mili gitulah. Sepanjang dia jarak pisah antara pelatnya itu kurang dari ukuran dari si pelat, maka asumsi si hukum Gauss-nya itu masih terpenuhi. Walaupun secara fisik kita bisa bilang sebetulnya enggak gitu ya. Tapi kalau di teknik ya gitu. Kalau di engineering bisa diambil ini bahwa ya itu selama ukuran dari pelatnya itu lebih besar dibandingkan dengan jarak pisahnya, maka dia masih bisa disebut sebagai kapasitor pelat sejajar dan lain sebagainya. Jadi
muatan yang ada di sini, medan listrik yang ada di tengah-tengah ini dia konstan gitu. Jadi memenuhi itu. Ya kayak kebayang aja kalau misalnya HP Anda dibongkar gitu ya, terus dilihat kapasitornya. Ya silakan aja gitu ya. Silakan aja Anda nanti lihat bahwa dia itu nanti terbentuk dari itu. Dari 2 buah silindernya itu jari-jarinya kecil, yang satu besar. Terus di tengah-tengahnya diisi sama dielektrik, juga ada yang kayak gitu. Nah, jadi itu tadi untuk potensial itu kan karena potensial itu adalah integrasi ya dari medan. Berarti kalau misalnya saya punya medan yang konstan, setelah diintegrasikan kan berarti konstanta dikalikan X, konstanta dikalikan jarak gitu ya. Nah, makanya kayak gitu. Tapi apakah bisa sebuah pelat sejajar itu punya medan yang bergantung jarak? Ya itu tadi. Asumsi ketidakberhinggaannya itu sama komponennya itu harus hilang dulu, baru nanti kayak gitu. Kayak gitu. Karena kita kan melihatnya kan plat-plat yang ada di luarnya kan ya. Beda kalau misalnya plat ini ternyata tebalnya sekian. Berarti saya kalau hitung berapa E yang ada di tengah-tengah, nah itu bisa jadi dia bergantung jarak. Tapi kalau konduktor pasti 0. Itu dia harus isolator platnya itu. Baru dia bergantung jarak. Oke, tadi sampai mana? Tadi sampai contoh yang mana tadi ya? Tadi itu sampai contoh yang ini. Ini. Sama, ini kulit bola, ya, kulit bola. Jadi ada cangkang bola, yang satu jari-jarinya A, yang satu jari-jarinya B. Punya rapat muatan sigma A sama sigma B. Kemudian disusun konsentrik. Jadinya yaitu titik tengahnya itu sama. Nah kemudian kulit bola yang terluar digroundkan, artinya di B ya tegangannya itu atau potensialnya itu di set 0, di ground ya, digroundkan itu artinya di set supaya V-nya di B itu sama dengan 0. Artinya kalau kita ingin hitung berapa V di antara 0 sampai A sama A sampai B, nah itu referensinya itu ya adalah di VB karena VB-nya itu 0. Nah, oleh karena itu dengan hukum Gauss dapat diperoleh medan listrik yang dihasilkan oleh kedua kulit bola. Nah, sebelum mencari V, ya karena kan ini pertanyaannya tentukan fungsi potensial di dalam dan di luar. Nah, kita cari dulu medan listriknya. Dari hukum Gauss kita dapatkan bahwa untuk cangkang bola seperti ini di daerah yang tengah-tengahnya ini E-nya 0. Kalau yang di antara AB adalah yang ini. Kalau di luar dari B adalah yang ini. Nah, ini untuk E-nya. Ya. Nah, untuk mencari V berarti saya harus integrasikan kan E-nya ini terhadap jarak. Jaraknya ini kebetulan karena dia simetrinya karena bentuknya bola, maka kita nanti dalam R, bukan dalam X, bukan dalam Y, bukan dalam Z. Kalau yang ini kan plat sejajar. Kalau plat sejajar itu dia jarak yang pengaruhnya ini adalah arah X. Kalau yang sebelumnya, yang ini, ya integrasinya itu jaraknya dalam Z. Nah, tapi kalau yang ini, ya, kalau yang simetri bola ini, maka dia ininya dalam R. Maka di sini kita gunakan kerangka koordinat bola. Oleh karena itu, untuk menghitung V, ya ini caranya. Ya, caranya kita referensikan terhadap B, VB-nya itu 0. Kemudian nanti kita cari VR-nya itu dari ini untuk dari A sampai B, ya, untuk A sampai B. Sedangkan ini untuk yang R lebih kecil dari A, yang ini untuk R lebih besar dari A. Tapi referensinya dia itu ya tetap di VB. Tapi ini yang unik adalah kita harus cari dulu potensial di antara A dan B, baru nanti apapun yang kita dapatkan dari yang range yang atas nanti dia gunakan untuk referensi yang A sama yang B, yang ini. Gitu ya. Jadi dihitung dulu yang tengah, baru yang dalam sama yang luar. Gitu.
Tapi prosesnya sama. Jadi Anda hitung dulu berapa E-nya, baru nanti hitung berapa V-nya. Seperti itu. Ya, kalau yang ini dia VR minus PB sama dengan integrasi E dr dari B ke R. Gitu ya. Dari B ke R. Kemudian nanti didapatkan seperti ini. VB-nya ini tadi 0 karena tadi disebutkan dia di-ground-kan, ya. Ini ya, nih kulit bola yang terluar di-ground-kan. Jadi artinya di sini dipaksa supaya potensial di B itu adalah sama dengan 0. Nah, setelah itu saya kan dapat nih VR sama dengan VB ditambah sekian. VB-nya ini 0. Nah, makanya nanti kita untuk mencari V yang ada di dalam, jadi apa namanya potensial yang ada di dalam bola, yang di dalam ini direferensikan terhadap A. Nah, tapi untuk mencari A ya udah kita cari dulu yang ininya dulu, yang barusan. Ya. Tapi ini sama dengan 0 karena integrasi EDR sama dengan 0. Ini makanya nanti VR adalah sama dengan VA. Nah, sehingga nanti diperoleh dari hasil yang ini bahwa VA-nya itu adalah sekian. Nah, kemudian untuk yang V untuk daerah di luar ini yang hitungnya seperti ini. Sehingga nanti kalau digrafikan nanti kayak gini. Ya, jadi potensialnya ini konstan. Mana ini mouse-nya? Nah, ini. Ya, jadi ini konstan. Pointer option. Ya, jadi dari 0 ke A dia konstan, kemudian dari A ke B dia meluruh seperti ini, kemudian dari B sampai tahingga dia begini. Gitu ya, itu potensialnya seperti itu nanti. Nah, contoh yang lain, proton dilepas dari keadaan diam dalam medan listrik homogen, kemudian proton menempuh jarak 0,5 meter. Tentukan beda potensial, tentukan perubahan energi, potensial, dan laju proton. Jam berapa sekarang? Oh, pantesan. Udah pada 5 watt semuanya. Yaudah, ini saya serahkan Anda untuk dicerna sendiri saja. Ya. Nah, ini pengulangan lagi ya untuk cincin ya. Untuk cincin bermuatan hitung berapa potensial di P-nya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kayak gini nanti hitung berapa V di 0 jika V sama dengan 0 di tahingga tentukan V di titik pusat yaitu di tengah-tengah sini. Ya, nah ini silakan dicerna sendirilah ya, karena ini kayaknya udah butuh asupan makan siang. Ya udah, hari Kamis nanti kita akan belajar tentang kapasitor, susunan kapasitor, dielektrik, kapasitor dengan dielektrik, dan energi dan medan listrik di dalam kapasitor ya. Oh ya, sebagai reminder sebelum saya closing, silakan nanti kalau EduNext-nya sudah sembuh, nanti diakses ya sebelum masuk ke kelas hari Kamis, karena besok kan libur. Nanti kelas hari Kamis, kelas hari Rabu sebelum masuk baca dulu ya. Nanti di itu di EduNext yang kelas kita materi kuliahnya. Sama kalau mau lihat video yang dari kelas paralel juga silahkan, karena itu sebetulnya harus ditonton sebelum masuk ke kelas supaya setelah masuk ke kelas Anda nggak terlalu blank. Besok libur. Oh ya, untuk kuis pekan ketiga ya tunggu tanggal mainnya. Kalau nggak nanti hari Sabtu, nanti kita hari Rabu. Silakan besok kita nggak ada kegiatan ya. Seperti itu. Oke. Ya, ada pertanyaan? Ya. Soal yang ada di EduNext yang mana? Yang kuis sama yang ini yang barusan. Betul. Yang mana ya? Oh, yang di PowerPoint, yang dari kuliah. Oh, kalau yang dari kuliah itu memang ada jawabannya. Ada yang enggak. ada yang enggak. Kalau yang enggak ada berarti memang harus dicoba sendiri gitu. Harusnya sih kalau saya rajin kita diskusi gitu ya. Bahwa oh ini loh jawaban yang tepatnya nanti seperti ini gitu. Tapi sayanya kadang-kadang suka males untuk gitu ya udah saya serahkan aja lah, nanti kalian diskusi aja dengan teman-teman di kelompok itu, di kelompok RBA atau di kelompok pengerjaan PR,
kalau dibandingkan mana yang tepat seperti itu, ya seperti itu. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ini dulu, stop dulu recordingnya. Oke, saya stop share.